Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herlina Pratiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan tidak ketinggalan pula teman-teman dimanapun kita berada yang semoga-moga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zamannya kegelapan menuju zaman terang benderang seperti pada saat kali ini. Baik, pada video kali ini saya sedikit menerangkan mengenai korespondensi dalam komunikasi bisnis. Korespondensi berasal dari kata Inggris, yakni korespondensi atau korespondensis dalam bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi bisa diartikan sebagai surat menyurat. Surat sendiri yaitu merupakan suatu media atau saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui surat menyurat bisa berupa pemberitahuan, keterangan, pernyataan, permintaan, atau laporan. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Adapun korespondensi dalam suatu kantor atau instansi atau organisasi dibagi menjadi dua, yakni ada korespondensi eksternal dan ada korespondensi internal. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau perusahaan dengan pihak luar. Artinya, korespondensi ini yaitu sifatnya eksternal, di luar lingkup dari kantor. Kita beri contoh, misalkan sebuah perusahaan mengirimkan produknya ke sebuah toko. Terlebih dahulu perusahaan tersebut mengirimkan surat atau email kepada toko tersebut, itu yang dinamakan dengan korespondensi eksternal. Jadi ruang lingkupnya itu keluar, bukan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Sedangkan korespondensi internal yaitu surat menyurat yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, HRD mengirimkan surat atas penerimaan pegawai baru kepada manajernya dalam suatu perusahaan sendiri, dalam suatu perusahaan itu sendiri. Itu dinamakan korespondensi eksternal, yang dimana korespondensi eksternal itu dilakukan di dalam satu perusahaan itu sendiri. Adapun korespondensi atau surat menyurat dalam ruang lingkup kampus yang eksternal, yakni kita beri contoh sebuah organisasi atau HMJ memberikan surat kepada Bu Dekan untuk melakukan kegiatan webinar atau seminar. Itu
dinamakan dengan korespondensi internal. Jadi ruang lingkupnya masih di dalam kampus itu sendiri. Sedangkan korespondensi eksternal yaitu sebuah organisasi atau HMJ mengirimkan surat undangan untuk mengikuti webinar yang diadakan HMJ tersebut ke luar dari kampus tersebut. Misalkan kampus 1, 2, dan 3, tapi bukan kampus itu sendiri. Itu disebut dengan korespondensi atau surat menyurat eksternal di luar kampus itu sendiri. Adapun penulisan korespondensi bisnis, yakni yang pertama yaitu penulisan direct request. Dalam konteks ini yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis, kepada pihak lain atau seorang individu atau organisasi untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Yang kedua, penulisan korespondensi yaitu penulisan permintaan pesan positif. Beberapa pesan positif diantaranya good now, good meal dalam dunia bisnis. Pesan positif sendiri yaitu tanpa pamrih, spesifik, sungguh-sungguh, singkat, dan tidak ada rasa sombong. Dan yang ketiga yaitu penulisan bot, yaitu penulisan ini fokus pada audiens, pendekatan kepada organisasi, perencanaan tak langsung atau index plans, perencanaan langsung atau direct plans, memperhatikan kata-kata yang digunakan. Dan yang keempat yaitu penulisan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif merupakan suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang komunikator untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain atau audiens dengan cara tertentu sehingga orang lain tersebut bersedia melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang melakukan persuasi. Adapun cara-cara penulisan pesan persuasi yaitu diantaranya yaitu analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, dan memiliki pendekatan organisasional. Jadi kita harus menganalisis audiens kita terlebih dahulu, mengadakan pendekatan kepada organisasi-organisasi, dan mempertimbangkan budaya yang ada pada audiens itu sendiri. Yang kelima yaitu penulisan memo, di mana memo merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis orang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakainya, memo ada yang bersifat resmi dan bersifat pribadi, tidak resmi. Memo bersifat resmi dipakai sebagai suatu pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Memo bersifat pribadi dipakai sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan akrab. Adapun bentuk dari memo tersebut yaitu kepala memo, kata memo, penerimaan, pengirim, tanggal pengirim, paraf, dan nama tera pengirim. Isi penulisan langsung menyampaikan pesan atau perintah dalam kalimat pendek dan lugas. Yang keenam yaitu penulisan email. Email atau electronic mail adalah suatu dalam bentuk elektronik
Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Mungkin banyak sekali kekurangan dari yang saya jelaskan. Dimaklum, ingat di masa pandemi kita harus selalu jaga stamina, jaga kesehatan, dan jangan berkerumun. Dan jangan lupa atuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.